Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Berjumpa lagi bersama Arjuna, di mana kita akan mengupas tuntas dan mengetahui sejarah Desa Agel ini mempunyai benda pusaka yang diketahui hanya calok kodik ya Pak Tinggi ya, calok kodik. Nah ini calok kodik sejarah dan calok kodik ini kok berada di sini dan menjadi ikon desa ya, menjadi ikon ya, ikon desa, bahkan hiasi oleh calok kodik ya. Itu hiasan calok kodik ya Ji ya. Oke, ini bagaimana Pak Tengki? Bismillah, alhamdulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'du, perlu kami sampaikan bahwa cerita tentang calok kodik ini merupakan sejarah turun-temurun dari mbah buyut kami, yang itu dari pembabat Desa Agel pertama itu adalah Agung Parancak. Agung Parancak itu nama aslinya adalah Raden Biangkara dari Sumeneb, Pulau Madura. Terus istrinya itu bernama Raden Ajeng Saryati, itu berasal dari Pulau Sepudi, dan yang memiliki senjata calok kodik itu adalah dari Raden Ajeng Saryati yang berasal dari Pulau Sepudi, ya. Madura, Sepudi Madura. Berarti itu yang punya pusaka itu, senjata itu istrinya ya? Istrinya. Yang punya senjata adalah istrinya. Itu tahun berapa perkiraan pembabat? Kalau menurut mbah buyut kami itu berkisar antara tahun 1456 Masehi ya? Masehi. Dan Ju Agung Raden Ajeng Saryati itu juga mendapat julukan Agung Morang, karena pada waktu itu dikisahkan ketika Raden Ajeng Saryati itu berangkat dari Sepudi ke Desa Agel, karena pada waktu itu dikisahkan ada pertempuran dengan bajak laut yang dinamakan Lanon, dan sampai saat ini ada daerah di Desa Kumbangsari tempat terjadinya pertempuran itu tetap dinamakan Selanon, seperti itu. Menjadi ikon juga daerah tempat lah, pertempuran, iya. tempat pertempuran ya. Itu terjadi di daerah Muara di Kumbangsari. Itu sampai beberapa hari bertempur. Akhirnya pada waktu itu ketika Raden Ajeng Saryati itu mendengar ada pertempuran di Desa Agel, beliau itu ada di Sepudi pada waktu itu, pulang kampung istilahnya. Setelah itu mendengar ada pertempuran, beliau langsung ke Desa Agel. Tapi nyampe di tengah perjalanan beliau lupa senjata calok kodik itu tidak dibawa. Akhirnya beliau enggak ada di Sepudi. Di Sepudi. Akhirnya beliau pulang lagi ke Sepudi, sehingga beliau disebut juga Agung Morang, mulang istilahnya. Mulang itu Agung Morang. Iya. Itu pulang lagi ke Sepudi untuk mengambil senjata. Pusaka itu. Iya. Senjata itu. Untuk mengambil pusaka calok kodik itu. Alhamdulillah setelah kembali lagi ke Desa Agel, pertempuran itu langsung dimenangkan oleh orang-orang desa, seperti orang-orang desa itu dari Desa Agel, dengan adanya pusaka calok kodik itu. Agel itu ya. Dan selain dari julukan Agung Morang, beliau juga mempunyai julukan Sri Angganiti. Sri Angganiti dikisahkan oleh mbah buyut saya, katanya pada waktu itu Agung Parancak suaminya itu senang sama layangan. Ketika dilepas layangannya ternyata teleng, sehingga karena layangannya itu tidak pas berdirinya, agak miring ke sebelah kanan, akhirnya mau diturunkan sama
suaminya Agung Parancak itu. Tapi sama Agung Saryati tidak diperbolehkan, mau diturunkan tidak boleh. Kenapa harus diturunkan? Hanya mau memperbaiki layangan yang miring seperti itu. Kenapa tidak dinaiki ke atas? Akhirnya Agung Parancak itu nggak bisa. Akhirnya Agung Saryati itu yang naik meniti melalui benang itu, melalui tali-tali layangan itu. Akhirnya beliau diperbaiki di atas. Ya, layangan itu akhirnya menjadi julukan Sri Angganiti. Sri Angganiti seperti itu. Istilahnya meniti di benang. Nah, kejadian itu akhirnya Agung Parancak suaminya itu merasa malu sehingga pulang. Beliau itu pulang ke daerah Gili Genteng. Gili Genteng. Apa itu? Di selatan Sumeneb. Di Pulau Gili. Di Pulau Gili Genteng. Karena merasa malu kepada istrinya, akhirnya beliau pulang. Sehingga sampai sekarang makam dari Agung Parancak tetap ada di Gili Genteng. Di Gili Genteng. Kemudian ini kembali kepada Calok Kodi. Nah, Calok Kodi ini mungkin ada perayaan untuk di desa Agel sendiri. Ini bagaimana? Iya. Kalau di desa Agel itu tiap tanggal 1 Suro itu biasanya diadakan selamatan. Diadakan selamatan di samping kalau dulu ketika Calok Kodi itu masih ada, itu ada pemandian pusaka. Tiap tanggal ke-1 Suro dilanjutkan dengan acara petik laut. Selamatan untuk laut. Karena kebanyakan di dusun pelabuhan di desa Agel itu kebanyakan dari masyarakat bekerja sebagai nelayan. Berarti sampai sekarang ya tradisi itu? Kalau sekarang karena pusakanya itu hilang, karena pusakanya sampai sekarang hilang, dan saya tetap berupaya untuk mencari keberadaan pusaka tersebut. Sehingga acara pemandian pusaka itu tidak dilaksanakan lagi, cuman melaksanakan petik lautnya itu. Petik lautnya itu. Sempat ada ya pusaka itu di sini. Kalau pusakanya dulu dipegang mbah saya, cuman ketika mbah saya meninggal dunia, dan pada waktu itu saya masih kecil, beliau kan meninggal dunia tahun 1984 kalau nggak keliru. 4 ya? Iya. Oh, berarti itu masih ada ya pusaka? Ada pada waktu itu ada masih. Dan siraman pusaka itu masih dilakukan? Iya, masih dilakukan. Karena yang menjadi juru kunci di Agung Parancak itu kan mbah saya dulu. Berarti masih pewaris juga iya. Sampean cucu ya? Sebagai cucu berarti iya, ya? Saya sebagai cucunya. Mbak siapa? Mbak Haji Sahra. Nah, ini mengambil tema memang ada sejarahnya ya? Memang ada sejarahnya. Ya. Iya. Dan itu sudah masuk di pernah didokumentasi juga. Sejarah-sejarah itu pernah dibukukan oleh saudara Irwan Bagus. Ya, itu sejarahnya ada di sana. Jadi lupa senjata pusaka ya. Iya. Dan dulu di sini memang banyak situs-situs sejarah. Kayak apa ya? Anunya hampir sama dengan Batu Nisan, cuma besar. Kalau nggak keliru lebarnya kira-kira 40, tingginya ada 90 cm. Oh, Batu Nisan besar ya? Iya. Tapi sekarang itu ditanam itu. Entah itu situs apa kan nggak ngerti pada waktu itu. Tapi sekarang sudah nggak ada. Sudah pernah digali dulu pada waktu saya masih kecil, itu ada mahasiswa dari UNIT dulu. UNIT Jember. Masuk di dusun mana itu? Di dusun Guru. Di dusun Guru ada. Di dusun Kerajaan juga ada dulu. Berarti penuh sejarah juga ya? Penuh. Ya memang. Nah, kalau yang tersisa apa yang di sini? Itu di pelabuhan sana. Kan dulu kan tempat berhentinya perahu-perahu yang dari Madura, dari Sepudi itu dulu. Tapi sekarang sudah nggak ada lagi.
Kan di daerah itu banyak ditemukan koin-koin pada zaman Majapahit. Ada sampai sekarang. Sampai sekarang ada. Ya, sampai sekarang ada. Di pelabuhan, Di dusun pelabuhan. dusun pelabuhan Iya. Desa Agel ya. Iya, dusun pelabuhan Desa Agel itu ada. Jadi koin-koin pada zaman Majapahit itu ada. Masih ada ya Iya. sekarang ya. Iya, masih ada. Nggak, istilahnya tidak menjadikan sejarah juga di sana ini. Apa adanya gimana? Apa berserakan atau gimana? Enggak, itu kan pernah ditemukan oleh warga. Dan sekarang ada di salah satu warga. Insya Allah namanya Holil. Berarti itu menemukan di pantainya. Iya, menemukan di pantainya. Oh, koin ya. Koin Koin pada zaman Majapahit. pada banjir zaman Majapahit. Ya, terima kasih Iya. penjelasan sejarah terkait Calok Kodik ini. Ya, Ya, sama-sama. Semoga bermanfaat. siap. Oke, alhamdulillah. Nah, sementara itu penjelasan dari cucu dari pemilik pusaka Calok Kodik. Jadi sejarah Calok Kodik memang ada dan hingga sekarang masih dicari oleh cucunya. Jadi istilahnya dulu pernah diadakan siraman pusaka dan embah dari Bapak Kades meninggal, kemudian hingga sekarang masih dicari keberadaan untuk Calok Kodik. Sementara itu dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.